Oke. Oke juga. Halo hai, suaranya halo hai. Kali ini edisi perdana Special Talk. Itu kita hadirkan orang yang spesial juga gitu. Kawan kita, seorang sahabat Loveland, Bung Aam. Halo semuanya. Saya temennya Mas Mujadi. Saya temennya Panggilannya Bang Bung Aam. apa Bang? Kalau kita di Loveland itu biasanya Kak kadang. Kak ya. Dan tetap semangat. Oh, iya. Kayak di Matahari dong salah sih. Iya. Celananya Kak. Seperti itu. Kadang juga kita Bung. Biar semangat juga. Iya. Seperti komentator tinju. Bung Samsul iya. gitu. Bung Karno, Bung Hatta. Nah, kita pengen menularkan semangat itu gitu. Kadang juga Bang, karena Iya. Bang juga menghargai dan akrab. Akrab. Bang Togar. Wah. Bang Tosa. Nah, Bang Tosa. Bang Tosa ini disingkat menjadi BTS. Iya. Bang Tosa. Iya. Bukan BTS yang K-pop itu bukan, tapi Bang Tosa ya. Seperti judul acara itu Special Talk. Jadi kita ya. berkaitan dengan special needs. Dan tentunya acara ini persembahan dari Loveland Indonesia. Iya. Bekerjasama dengan The Generator Indonesia. Ada Keren Indonesia banget, juga. Ya. Keren itu. Iya, Artinya keren sekali. membumikan nama bangsa. Iya, wah kita saling ngegomi pokoknya. Iya. Nah, bagi yang belum tahu siapakah Bang Aam itu, kenapa kok kita hadirkan di sini adalah karena Bang Aam itu sahabat Loveland, terus dia aktivis juga, tentang dunia special needs gitu. Karena kita sebenarnya berkawan lama gitu loh. Iya, sejak lama ya. Lama kita. Sejak era distro itu kan. Iya, Fakability. Di Om Pinco itu kan. Iya. Fakability saya mendirikan distro juga. Ketika itu namanya kita belum ada muncul Loveland Indonesia belum. Iya. Loveland Indonesia itu kan tahun 2012 itu kita munculkan Loveland Indonesia nama itu. Sebelumnya itu secara individu kita udah bergerak sih di Tetap bidang jalan ya. tetap jalan di bidang special needs gitu, tapi kita lebih fokus ke special needs yang kalau istilah saya sih non fisik. Jadi yang autis, Down syndrome, cerebral palsy dan sebagainya itu. 2012 kita pakai bendera itu Loveland Indonesia. Terus 2013 itu pameran pertama. Iya. Itu uniquely one karena setiap yang satu adalah unik. Meskipun sama-sama autis gitu, tapi anak satu dengan yang lainnya tuh pasti punya keunikan dan perbedaan Iya, masing-masing. itu. Terus tahun 2014 Bang Aam tertarik terus akhirnya gabung berLoveland Ria gitu. Iya. BerLoveland Ria terus kita bikin acara itu. Uniquely One yang pertama. Yang kedua. Bagi saya yang pertama. Bagi Bang Aam yang pertama itu. Berbagi inspirasi. Ya, berbagi inspirasi gitu. Iya. Itu di Gedung Kesenian Solo. ya, GKS. Ya, sekarang udah nggak ada ya. Nggak ada, sekarang jadi masjid ya. Iya. Dalam proses pembangunan. Nah, yang menarik dari seorang Bang Aam itu ngopo sih gitu. Dia Bang Aam itu kok punya keinginan tertarik gitu di bidang itu. Dari mungkin kadang kan orang berpikir ya, kayak ngopo kurang-kurang gawean caca kayak melakukan hal seperti itu gitu kan. Iya. Nah, itu kalau Bang Aam sendiri gimana itu? Kok bisa tertarik dalam dunia yang seperti itu? Iya, profil singkat mungkin ya. Iya. Saya tuh namanya panggilannya Aam. Kalau nama lengkapnya ini Syarifuddin Amrullah. Iya, itu. Agak panjang sedikit. Kemudian saya asli itu ya di sekitar Solo sini saja. Iya. Tinggal sekarang di Gentang. Yap. Tinggal di Gentang. Kemudian background pendidikan. Iya. Itu saya di Fakultas Hukum. Jadi lulusan sarjana hukum. Sarjana Semacam hukum. itu ya. Iya. Jadi background pendidikan itu saya tidak ada unsur pendidikan luar biasa atau mungkin kesehatan atau mungkin sosial yang sifatnya untuk istilahnya bidang-bidang untuk penanganan di anak atau mungkin guru dan sebagainya. Tidak ada latar belakang itu.
Awal mulanya sih hanya sekedar mengalir saja ternyata. Tapi ketika saya ingat, oh ternyata bapak ibu saya dulu sekolahnya juga nggak jauh dari itu, SGPLB ya waktu itu namanya ya. Jadi memang fokus di dunia disabilitas, difabel atau anak berkebutuhan khusus ya semacam itu. Hanya saja memang tidak pernah bercerita. Kemudian berjalannya waktu, saya ketemu dengan samping kanan saya ini, kemudian di situ kita ngobrol, ada semacam hal yang bisa untuk kita sinergikan saat itu, bicara tentang anak berkebutuhan khusus gitu kan, anak istimewa yang ada di Kota Surakarta. Kita pengen mengembangkan anak-anak ini agar bisa lebih mendapatkan tempat, bisa mendapatkan suatu hal yang bisa dihargai lebih dan bisa diapresiasi, sehingga anak-anak ini mendapatkan suatu hal yang istilahnya penghargaan ya, istilah itu yang selama ini kita lihat itu termarginalkan dan sebagainya. Berjalannya waktu kemudian saya mencoba mengkaji di beberapa rekanan teman-teman yang belajar bersama. Oh ternyata memang ngomongin anak tuh ngomongin suatu yang sangat mengasihkan. Bagaimana di kondisi sekitar kita saat ini, anak-anak itu dengan berbagai varian kebutuhannya. Sebenarnya nggak ngomongin anak berkebutuhan khusus ya, anak yang sifatnya umum saja. Kita lihat sebenarnya secara kodrat mereka punya istilahnya kecerdasan masing-masing. Artinya kenapa di prosesnya di dunia pendidikan itu prosesnya diproses sama. Dan akhirnya juga itu yang menjadi gambaran peta pendidikan yang saat ini. Itu membuat saya Loveland artinya ini berlaku juga untuk anak-anak yang istimewa. Artinya istimewa juga artinya oh ternyata anak autisme itu ketika kita gali, kita yakini mereka punya kecerdasan masing-masing. Misalnya kayak samping kanan saya ini Mas Mujadi, mungkin secara interpersonal jika kecerdasannya bagus, cuma kurang tergali gitu loh. Cuma mungkin dia temannya di mana-mana banyak gitu loh. Itu harus digali dan sebagainya misalnya kayak gitu. Tapi dia mungkin kecerdasan sifatnya sains matematik dia lemah. Dan itu tidak bisa dipaksakan. Begitu dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang saat ini kita lihat di sekitar kita sekarang tuh kan diproses rata-rata di tempat-tempat pendidikan khusus yang mana anak ini harus mendapatkan layanan yang sifatnya lebih ya, tapi mungkin harus ada semacam trans education-nya dulu, transasi, artinya disiapkan dulu baru mereka nanti secara kognitif dikembangkan sesuai dengan keberbakatan dan keminatannya, misalkan gitu ya. Ada proses itu, kemudian saya tertarik di situ, kemudian syukur alhamdulillah sampai sekarang saya masih eksis di sini, istiqomah. Amin. Mulai pertama bersimpati, kemudian berempati itu kan lebih tingkatannya lebih saya dari sudah tahu anak dengan kondisi anak seperti ini, saya harus melakukan apa. Kira-kira empati itu lebih respect, artinya berbuat apa, kemudian kita berupaya untuk membersamai. Berupaya juga untuk membahagiakan. Membahagiakan itu kan muncul dari kita aura-aura positif ya, kebahagiaan yang mungkin bagi anak dan bagi kita. Soalnya kan kita tahu sendiri kan, anak-anak dengan kondisi istimewa ini kan sensitifnya cukup tinggi. Ketika ini mungkin bagi orang tua juga harus memahami. Jadi memang harus sangat sabar ketika mendampingi anak-anak kita. Jadi sensitif itu nantinya akan membuat anak tuh cenderung nanti kurang mendapatkan tempat dan sebagainya, akhirnya merasa tersendiri dan sebagainya. Itu jadi harus dibersamai, didampingi dengan sing kudu sabar banget. Istilah gitu. Kita tahu itu tidak mudah. Tapi kita berupaya untuk menerapi paling hal-hal yang mudah lah. Di rumah seperti apa untuk istilahnya sekarang kan kalau ngomongin terapi kan, kalau di lembaga terapi kan berbayarnya juga lumayan. Variatif dan ilmu, tapi sekarang juga sudah mudah didapat. Di YouTube internet juga banyak, internet juga banyak, istilahnya gitu. Kemudian sharing dengan sharing kayak gini misalnya. Gimana sih cara penanganannya? Sekarang kan link kita kan juga banyak kan.
kita punya temen ada fisioterapi bagaimana secara motorik kasar halusnya istilah fungsi-fungsi itu bisa berkembang ketika anaknya itu dengan gangguan itu. Motorik halus itu bagaimana dengan okupasi terapi itu dia bisa untuk meningkatkan fungsi-fungsi motorik halusnya. Itu. Sehingga masih sulit lambang bicara, selain kita mendoakan gitu, kita harus berinteraksi bagaimana dia bisa ada perkembangan untuk bicara. Kalau bisa dihadirkan teman kita kan terapi bicara juga banyak. Ada kita hadirkan. Bagaimana untuk fungsi-fungsi oral dan sebagainya bisa dikembangkan. Itu dia. Kemudian perilaku misalnya teman-teman psikologi temennya Bang Tosa itu dia fokus di mengenai bagaimana menumbuhkan perilaku anak ini bisa berkembang dengan baik. Basically teman-teman Bang Tosa itu psikologi luar biasa sekali ya toh. Jadi dia nggak sekedar seorang kameramen gitu. Dan juga ketika ngomongin psikologi klinis dia bisa membantu bagaimana orang tua ketika nanti ketika mendampingi anak kan kadang-kadang pakai mumet, kadang bisa jenuh, stres bahkan kok anakku kok nggak berkembang karena orang ketika di terapi sepekan berapa kali itu bisa berkembang, tapi nggak berkembang itu bagaimana kan gitu kan. Adanya kan itu harus butuh motivasi, mungkin bahasanya mungkin kalau bahasa psikologinya butuh semacam kayak ada di terapi khusus untuk orang tua semacam itu. Jadi memang kompleks, makanya saya bicara tentang anak istimewa itu sangat luas apalagi kondisi negara kita. Tapi gini Mas menjadi kita diuntungkan. Solo ini kan sudah deklarasi Solo Kota Inklusif itu kan sejak 2013 tepatnya 28 Oktober itu kan dari deklarasi paling enggak dari pemerintah kota sudah ada dulu nih secara istilahnya pelabelan Solo Kota Inklusif walaupun memang dalam implementasi masih butuh proses untuk bisa lebih baik. Hanya saja di situ kemudian didongkrak dengan kebijakan perwalinya kan tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif kan juga sudah ada. Anak-anak yang istimewa ini bisa nanti juga bisa masuk di sekolah reguler. Bisa sekarang memang lagi pandemi ini Solo itu paling dia ada 63 itu sudah sangat luar biasa ketimbang di daerah-daerah lain. Kemudian tapi juga kasihan kalau daerah lain itu nggak semacam itu. Nasibnya bagaimana? Tapi paling tidak saya dapat bocoran nih ketika ada Undang-Undang Disabilitas tahun 2016 kemudian diturunkan TP 13 2020 kemarin. Ini rancangan permennya lagi dibuat itu rencana daerah-daerah tuh harus mau jadi negara tuh hadir di daerah dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Itu sangat penting nanti. Itu sangat penting sekali untuk ke depan artinya bagaimana nasib anak-anak ini dalam hal dunia pendidikan maupun dalam perkembangan misalnya untuk pengembangan trans education, bagaimana menyiapkan anak dari dini sebelum masuk ke sekolah disiapkan intervensi-intervensi tadi gitu. Jadi orang tua catatannya untuk selama ini menunggu kebijakan yang belum turun ini harus seoptimal mungkin. Harus mau membuka diri, jangan ditutup di hatinya. Jadi membuka diri, sharing, harus belajar banyak. Sekarang tuh di YouTube juga sudah banyak wacana-wacana terkait itu, penanganan terkait itu, misalnya anak dengan gangguan pemusatan perhatian, bagaimana penanganannya gimana gitu. Asupan gizi apa yang sudah dikode gini-gini waktunya dulu. Cepet ya ternyata. Baterainya mungkin Bang Am ngegas saya terus gitu. Maaf ya kalau ngegas terus ya. Soalnya semangatnya agak tinggi kalau. Berjumpa lagi kita di Special Talk. Lanjut ya nih. Lanjut masih bersama Bang Aam. Bang boleh, Mas boleh. Ya. Kak juga boleh. Aa juga boleh. Oke, apapun itu. Aam tak juga boleh. Nah, Bung Aam kalau saya lebih ke Bung Aam sih. Nah, tadi kan mungkin yang nonton tuh, Bang Aam ini jelasnya kemerutuk kayak lu itu data kok ngerti gitu. Nah, ini sekedar info sih. Kan zaman sekarang itu banyak hoax gitu ya. Hoax. Banyak hoax, data ngasal gitu. Nah, kebetulan Bang Aam ketika berloveline ria gitu, di proses kehidupan, terus Bang Aam itu sekarang di sebuah instansi yang terkait erat dengan
dunia spesial needs seperti itu tadi. Makanya Bang Am tahu ada berapa sekolahan misalnya sekota Solo gitu. Nah, ke depan mungkin kita akan sedikit kasih informasi tentang instansinya itu, karena itu menurut saya juga banyak sekali dibutuhkan sih. Ya, untuk sosialisasi ya. Untuk sosialisasi ya. Apalagi untuk orang tua dengan anak yang special needs gitu. Kalau saya sih lebih cenderung ke nyebutnya special needs biar nggak rancu aja sih. Kadang kan ada banyak gitu loh. Dan jangan sampai pemilihan kata itu menjadi masalah yang besar. Betul. Sehingga kita lupa beraction. Nah, itu dia. Hanya bahas mengenai pemaknaan. Pemaknaan tapi terus tindakannya gimana kayak gitu. Benar. Nah, di Loveland sendiri kita sekolahan bukan, kita kursusan bukan, tapi kita komunitas tuh. Dulu saya bertukar pikiran juga sama Bang Am itu kita itu kan kadang orang tua bingung Bang Am ya ketika anaknya udah nggak sekolah itu terus mau ngapain gitu. Kayak tadi di terapi misalnya di terapi bicara gitu, kalau sudah bisa ngomong ngapain. Nah ternyata kita melakukan lanjutannya. Anak nggak bisa nulis, terus di terapi bisa nulis. Nah setelah nulis ngapain? Nah itu kita bisa jadikan jalur karya di situ. Dengan tulisannya dia berkarya. Terus ketika terapi bicara misalnya, wah saya sok nerapin mijit dewe. Mijit orang nekak kan. Nah itu ketika sudah bisa ngomong gimana? Oh bisa ngomong bukan berarti terus misu-misui wongnya enggak itu, tapi bisa dalam arti bisa berkarya lewat jalur suara, misalnya nyanyi. Nah kalau toh dia dikaruniai kelumpuhan tapi dia bisa bersuara. Nah kan kita bisa aja untuk bernyanyi. Nah gitu seperti itu. Jadi kalau di Loveland Indonesia itu kita memang sengaja kita mensupport apapun kebisaan mereka, kesukaan mereka itu kita support. Iya betul. Seperti itu. Betul Mas Jadi memang ada hal yang perlu digarisbawahi. Jadi satu, anak adalah anugerah. Iya itu dia. Istimewa dengan keterbatasannya itu kesempurnaannya memang gitu. Iya. Titipan. Jadi yang punya tanggung jawab penuh adalah satu orang tua. Gitu ya, orang tua. Hal yang lain di sekitar itu adalah supporting. Iya, supporting. Itu supporting. Jadi bagaimana negara hadir pasti dengan support tertentu kan. Artinya mulai kebijakan, kelembagaan dan sebagainya. Kemudian kayak komunitas-komunitas yang ada di sekitar itu juga supporting. Tapi balik lagi ini adalah orang tua yang punya tanggung jawab lebih ketika menunaikan amanah untuk meningkatkan anaknya, artinya meningkatkan kompetensi, meningkatkan biar anaknya nanti ke depan biar bisa lebih baik, bisa lebih mandiri sesuai apa yang menjadi keinginan. Tapi sekali lagi itu kecerdasan itu sifatnya multi intelligensi, artinya memang tidak bisa cerdas secara keseluruhan gitu, nggak bisa dibandingin kalau bisa kayak itu kayak ini nggak bisa semacam itu. Jadi saya tadi sangat setuju dengan Mas Pujiadi ketika dengan keterbatasan tertentu anak itu harus kita optimalkan sesuai passionnya. Bagaimana mencari passion itu kan juga pertanyaan juga. Kok bisa menemukan passionnya bagaimana, itu juga butuh proses. Artinya kadang-kadang anak belum khusus, anak istimewa, spesial itu memang bisa berubah-ubah setiap saat. Kadang-kadang ini lagi seneng di bidang musik, kadang-kadang kita eksplorasi di sana tapi jenuh juga. Ternyata belum ganti lagi gitu. Ganti lagi, dia lagi bisa, tulisannya bagus nih. Ya udah kita kasih karya atau sebuah tulisan. Dia di linguistik bagus, bagaimana untuk ke arah situ biar ke depan untuk sebagai bekal. Tapi balik lagi. Kriteria anak berkebutuhan khusus ke depan itu kan secara kasar kita anak nih ada yang bisa mampu untuk didik misalnya. Berarti kita optimalkan untuk ke arah kognitif dia. Ada yang bisa dilatih. Ada yang bisa dilatih dari sebuah asesmen yang dilakukan oleh dokter dan sebagainya. Bisa nih dilatih untuk hal-hal yang bisa ke depan anak ini bisa berkarya sesuai dengan passionnya biar untuk modal dia ke depan. Kemudian ketiga, ternyata anak ini nggak hanya bisa dirawat. Ini tinggal tergantung peran negara hadirnya anak nih bagaimana. Soalnya kalau orang tua rata-rata mereka kan tetap
mencari nafkah, mencari ekonomi. Ketika punya anak yang hanya dirawat, nanti yang mencari uang siapa? Itu kan juga harus penting kita pikirkan bersama, kita advokasi bersama material-material ini bagaimana besok ketika diskusi dengan lembaga pemerintahan atau harus mendengar situasi ini biar bisa hadir di saat tertentu, negara ini hadir dan anak ini mendapatkan kelayakan dalam untuk berproses dalam hidupnya. Dan orang tua juga sudah tidak terbebani. Tapi itu tadi segala sesuatu ini adalah tanggung jawab orang tua. Karena yang peran penting di orang sisi tua. anak itu adalah amanah. Amanah itu kan dari Allah untuk ketika punya anak. Gitu. Dan semuanya itu pastinya sudah diukur. Sudah diukur. Kan ada itu, Bung, apa itu? Tuhan tidak membebankan kepada seseorang yang dia tidak mampu gitu. Betul, iya. Makanya kalau kita berpikir secara lebih jauh, di Indonesia ini masih sangat-sangat minim perhatian. Semoga kalau solusi saya lihat sudah cukup ada peningkatan bagus. Kalau lihat data sih, kalau sekarang anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah saja nih itu ada sekitar 412. 412 lumayan besar, Bung. Artinya di sini ada peningkatan 412.000 apa 412 anak 12 orang 412 anak yang di Solo aja, anak berkebutuhan khusus yang sekolah di Solo. yang sekolah di Solo. Walaupun juga ada data artinya yang tidak sekolah kan juga ada. Kemungkinan lebih banyak juga ada, tapi saya tidak bilang banyak atau sedikit, tapi itu ada. Cuman artinya kalau nilai itu saya lihat itu cukup besar. Artinya kita lihat bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun ternyata anak dengan special need ini itu ternyata bertambah dan ke depan harus ada perhatian yang artinya dilakukan oleh negara dan oleh pemerintah seperti kita ini biar lebih fokus dan sebagainya. Soalnya ini kalau nggak ada yang perhatikan ke sana siapa yang makanya kita bagian dari situasi semacam ini, bagian sosialisasi kan, bagaimana nanti ketika situasi-situasi itu bisa kita lakukan di tingkatan keluarga dulu, baru kemudian yang paling kecil keluarga. Jadi inklusif. Masyarakat juga sudah nyadari, nih ada gangguan ini nih. Misalnya nih kita punya tetangga nih, kita dapat informasi, nih ada anak dengan gangguan autism. Misalnya seperti itu. Bagaimana kita juga bantu nih anak ini ketika ada suatu situasi yang kurang tepat. Misalnya nih dia kok dengan gangguannya sering manggil namanya terus menerus. Itu kan ini ada yang terganggu kan. Tapi kalau kita nyadari kita bagian terapi itu. Kita kasih simultan membersamai di situ. Kemudian kita tidak kemudian menyampaikan hal-hal yang itu sifatnya tidak mengenakan bagi keluarga itu kan kasihan. Artinya kasihan di posisi anak yang nantinya pasti akan minder karena tidak dijauhi saya kayak gitu. Itu harus dari lingkungan yang terdekat dulu. Setidaknya ketika kita belum bisa membantu secara langsung, itu setidaknya kita tidak istilahnya menjauhi, mengomongnya yang tidak enak, mengolok-olok seperti itu. Ngomonginnya dengan kata-kata yang tidak kurang tepat, pas, mungkin anak bodoh atau mungkin anak gila atau mungkin parahnya kan semacam itu Artinya situasi itu kadang-kadang mungkin di lingkungan dan dia misalnya orang tua semacam itu dikasih pemahaman ke anaknya. Dia kan tetangganya punya anaknya kan misalnya kan sebaya yang dijauhi itu kalau bisa tetap berkawan, tetap didampingi, ngajak main, ayo diajak main. Misalnya ini kemudian dikasih adik itu kita doakan semoga nanti misalnya dia ada perilaku mengulang yang kurang bagus misalnya atau perilaku yang kurang tidak baik, kita doakan semoga bisa lebih baik. Itu bagian pendidikan karakter bagi anaknya dia sendiri. Artinya di situ misalnya dia menemukan anak ini kok lari sendirian di saat situasi cukup membahayakan, misalnya jalan raya, jadi lari. Kalau orang yang paham atau dia kan langsung menolong, membantu biar tidak terjadi kebahayaan atau hal yang tidak diinginkan dan sebagainya. Itu makanya memang dibutuhkan sosialisasi, dibutuhkan pemahaman bersama, dibutuhkan istilahnya perhatian bersama biar nanti juga itu bagian terapi juga. Artinya bagi anak sendiri ketika di lingkungan sosialisasi itu bisa berkembang sesuai dengan
untuk meningkatkan kemampuan dari anak itu sendiri. Itu sih Bung. Jadi Loveland memang ketika saya turun di awal di Loveland itu memang sangat-sangat bersyukur sekali bisa ketemu Mas Mujadi dan bersinergi akhirnya. Walaupun saya memang dari nol, saya nggak tahu ini, saya kebetulan tidak di lingkungan dengan anak berkebutuhan khusus, cuman ketika saya mengetahui, saya berupaya pertamanya bahasane awal tuh masih bahasanya kayak bahasa Jawa mesake ya. Ada ciptaan semacam ini gitu. Tapi kemudian ketika saya berempati, kemudian saya ketika berempati itu kan masuk guru mesake itu kan, saya harus mengapain, saya harus melakukan apa, kemudian itu bagian dari respect. Ketika bersamai itu sudah bagian untuk membahagiakan. Insya Allah segala sesuatunya ini, proses ini kita yakini anak itu juga bahagia, kita pun yang bersamai juga bahagia. Pasti Mas Mujadi juga mengalami yang sama dong, saya yakin. Ketika Mas Mujadi kan sering turun langsung ya. Kalau di saya sih turun di kantor kan juga gitu kan, ada 200 anak yang bersama dengan kami, artinya di situ kan memang prosesnya mengawalinya tidak mudah. Artinya biasa misalnya kita salaman itu mungkin dengan anak yang umumnya itu ya salaman biasa gitu. Mungkin dulu saya sudah berapa kali salaman saya di idoni itu ya biasa. Artinya memang itu hal yang pertama, mungkin itu sangat mungkin orang-orang yang biasa mungkin ada rasa emosi dan sebagainya, tapi ketika kita ini masih ada gangguan yang sebagainya, itu akan sangat berbeda. Kemudian yang kita terima adalah hal-hal yang sifatnya indah nantinya. Dan itu percayalah tuh bahwa kebaikan itu tidak akan tertukar. Seperti itu. Keyakinan itu yang harus kita tumbuhkan. Dan istilahnya kalau kita berbuat baik kepada seseorang, kan nggak harus orang itu yang membalas kita gitu loh. Ya udah, kita berbuat baik, ya udah berbuat aja gitu kan. Dan saya sok maki gitu kan. Ketika saya dulu diundang, minum nggak dehidrasi gitu. Garing nanti. Itu kita akhiri ya Bung ya? Oke. Kita akhiri. Mungkin nanti ada episode lain kan. Episode spesifik apa gitu. Kita nggak mungkin satu ini terus menyeluruh semua, nggak bisa gitu. Saya akhiri dengan quote. Dulu kan elek-elek ini kan aku sempat diundang jadi bintang tamu Kiki Endi. Dan itu masih berlaku juga, ya toh? Nah, itu kesimpulan. Disimpulkan dulu tentang hari ini. Aku malah kesimpulan itu nanti yang nyimpulkan Bang Aam. Saya penutupnya aja. Boleh. Itu saya quote-nya. Ini quote akan berulang-ulang kayaknya ini. Bahwa semua yang lahir ke dunia itu berbahagia. Begitu juga anak-anak yang special needs. Itu quote ulangan saya. Kesimpulan Bung Am. Cuman simpel saja, pada tema ini sore ini adalah yang pertama, saya setuju dengan Mas Mujadi tadi, saya simpulkan anak berhak bahagia. Yang kedua, orang tua harus sangat sabar dalam mendampingi anak. Ketiga, lingkungan sekitar harus mendukung, istilah gitu ya, mendukung suasana inklusif di sekitarnya, mulai dari keluarga dan masyarakat. Keempat, harus banyak belajar. Ketika punya orang tua harus banyak belajar melalui media apapun, media sosial, teman dan sebagainya. Kita jangan berharap untuk saat ini negara itu hadir, karena memang kondisinya prosesnya masih panjang. Tapi yang sudah dilakukan negara untuk saat ini, ya kita hargai, kita hargai, tapi kita yakini proses untuk perkembangan anak itu orang tua. Mungkin itu. Oke. Terima kasih sekali Bang Aam. Bersama kita bisa. Panjang umur kebaikan. Amin. Ngombe.